Oke, oke, saudara-saudara semua. Oke, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke ya. Dah mulai Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan wabarakatuh. sekalian, kami dari kelompok 7 tugas software hadis yang menjelaskan identitas perawi hadis dari hadis yang telah Bapak Ahmad cantumkan, dan kami sudah teliti ada 5 perawi dari hadis yang kita akan paparkan pada kesempatan kali ini. Eh, Sebelumnya, mungkin kami perlu disclaimer dulu ya terlebih dahulu. Disclaimer. Jadi bahwasanya untuk pembahasan mengenai identitas perawi dari semuanya ini itu berasal dari kitab Tahzibul Kamal sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Bapak Ahmad. Nah, untuk terkhusus pada pembahasan nanti, seorang perawi yang bernama Ali bin Abi Thalib sekaligus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kami mencarinya dari sumber internet. Jadi sebagai tambah-tambah saja. Nah, nanti akan diurutkan pembahasannya sanad hadis ini dari bukan sahabat, maaf. Seorang perawi yang bernama Hanad bin Sari, kemudian Abu Al-Ahwas, kemudian Abi Ishaq, kemudian Haris, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik, langsung saja mungkin pada pembahasan pertama seorang perawi yang bernama Hannad bin Sari, yaitu oleh Bisa saya dibagi pribadi. tuh saudara, Apa? saudara bisa dibagi PDF-nya atau teksnya Oh atau iya, apanya gitu. Biar nanti penonton juga tahu kan. ini ya ke bawah gitu. Oh ya, nanti pembahasan Hannad bin Sari akan dipaparkan oleh saya pribadi. Nanti eh, pembahasan nama lengkap, kunyah, lakob, nisbah, tahun lahir, tahun wafat, bahan gurunya, dan lain sebagainya. Jadi Hanad bin Sari oleh saya pribadi. Kemudian rawi kedua yaitu Abul Ahwas oleh sahabat Ihsan. Nah, untuk perawi yang ketiga oleh Ibnu, rawi keempat oleh Aji, dan rawi yang kelima yaitu Ali bin Abi Thalib oleh saudara Syukron. Mungkin langsung saja untuk Hanad bin Sari oleh saya pribadi. Nah, Hanad bin Sari ini dia adalah seorang guru dari pentakhrij hadis yang bernama Imam Ibnu Majah. Jadi nama lengkap Hanad bin Sari ini yang mana Imam Ibnu Majah meriwayatkan darinya itu bernama lengkap Hanad bin Sari bin Mus'ab bin Abu Bakar bin Syubur bin Syafuk bin Amr bin Zuroroh bin Addas bin Zaid. Nah, kunyah beliau itu Abu Sari gitu ya, karena mungkin bisa dikatakan anaknya juga beliau memiliki nama anak yang nama anak Sari seperti ayahnya gitu. Nah, untuk lakob beliau tidak punya, nisbah beliau kepada
At-Taimi Ad-Darimi atau juga Al-Kufi. Jadi Al-Kufi ini itu nisbah tempat wilayah nama kota yaitu kota Kufah yang berada di Irak. Nah, tahun lahir beliau bila dilihat dari Hijriyah tahun 152 Hijriyah atau tahun 769 Masehi. Nah, tahun wafat beliau berapa? Yaitu pada tahun 243 Hijriyah atau 857 Masehi. Jadi ini beliau hidup di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, para guru-gurunya nih, sebetulnya nih banyak banget ya rekan-rekan sekalian guru dari seorang perawi yang bernama Hanad bin Sari ini. Maka mungkin saya hanya menyebutkan beberapa saja seperti Asbad bin Muhammad Al-Qurashi, kemudian Ismail bin Ayyash, Hatim bin Ismail Al-Madani, Husain bin Ali Al-Ju'fi, Hafiz bin Ghiyas, Abu Usama Muhammad bin Usama, Sufyan bin Uyainah, dan lain-lain. Nah, kemudian murid-murid beliau, sebentar ya, agak ngelag-ngelag nih. Nah, murid beliau, eh, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Af'alul Ibad dan para perawi lainnya, Abu bin Mansur Al-Romadi, Baki bin Makhad Al-Andalusi, Abdullah bin Muhammad bin Abi Dunya, Abdan bin Ahmad Al-Ahwazi, Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi As-Saraj, dan lain-lain. Nah, itu yang diketahui oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Anfalul Ibad. Jadi menyebutkan murid-murid beliau ini. Itu. Nah, sekarang kita maju ke komentar para ulama hadis atau kita sebut juga jarah wa ta'dil ya. Jadi melihat si perawi ini apakah dia sebagai orang yang adil ataukah orang yang kadzab gitu atau pendusta. Nah, komentar jarah wa ta'dil dimulai dari komentarnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketika ditanya siapa yang sebaiknya diambil riwayatnya di Kufah, beliau menjawab, ambillah dari Hannad. Eh, Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hamid Ahmad bin Sahal al-Isfaro ini, Abu Hatim menyebutnya sebagai seorang yang soduk, yaitu jujur dalam periwayatannya. Jadi memang beliau itu, Hanad bin Sari itu, bila dikatakan soduk, dia bisa diterima riwayatnya itu. Kemudian Abu Ubaid al-Ajuri meriwayatkan dari Abu Dawud bahwa ia mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, aku tidak pernah melihat Waki mengagungkan seorang sebagaimana ia mengagungkan Hanad. Lalu Waki pun menanyakan kabar tentang Hamid. An-Nasai menilainya sebagai seorang yang thiqah dan Ibnu Hibban mencantumkan namanya dalam kitab Al-Thiqah. Muhammad bin Ishaq As-Saraj meriwayatkan bahwa Hanan As-Sari ini dia lahir pada 150 Hijriah dan wafat pada hari Rabu di akhir bulan Rabiul Awal akhir tahun 243 Hijriah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perawi yang bernama Hanan bin Sari ini secara umumnya universalnya itu bahwa dia thiqah, terpercaya, soduk, adil, riwayatnya bisa diterima sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, untuk selanjutnya pembahasan perawi Abu Al-Ahwas mungkin oleh siapa? Saudara Syukron. Saudara Ihsan. Ihsan. Saudara Isan. Oke. Maaf, Aku pula. Ah, kedengeran nggak saudara suara aku saudara? keder.
Jelas, jelas. Dengar. Terima kasih kepada moderator Saudara Yosef telah memberikan kesempatan. Nah, perawi yang kedua itu ada beliau namanya Abu Ahwas. Dia memiliki nama lengkap Saudara jangan kata lagi dikit Saudara. Salam bin Sulaim di sana kan, Salam bin Sulaim. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam sejarah Islam gitu. Yang di bawahnya beliau memiliki kunyah itu Abu Ahwas. Nah, Abu Ahwas selanjutnya itu ada lakob di sini kosong. Yang selanjutnya itu ada nisbah. Nisbah beliau kepada Al-Hanafi atau Al-Kufi. Nisbah kepada nama tempat biasanya gitu. Yang kelima itu ada tahun lahir. Nah, tahun lahir di sini nggak dicantumkan. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nanti searching. Selanjutnya itu tahun wafat beliau. Nah, tahun wafat beliau Abu Ahwas atau dikenal dengan Salam bin Sulaim. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah atau 790 Masehi. Nah, bisa dibaca teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di bawahnya itu ada para guru-gurunya Abu Ahwas. Nah, di sini kan banyak guru Abu Ahwas. Like dari Ibrahim bin Muhajir Al-Bajali, Adam bin Ali. Nah, semua bisa dibaca. Semua bisa dibaca. Di antara Abu Ahwas itu berguru kepada beberapa ulama terkemuka pada zamannya. Salah satu guru Abdullah bin Mas'ud, salah satu guru terkenal pada zamannya pas itu. Yang ke bawahnya lagi itu ada para murid. Nah, Abu Ahwas juga memiliki murid, di antaranya itu Ibrahim bin Musa Ar-Razi, Ibrahim bin Yusuf Al-Balqi, Ahmad bin Jawas Al-Hanafi. Nah, di situ teman-teman bisa baca. Di sana banyak murid-murid beliau. Banyak murid-murid beliau. Dan banyak juga ulama hadis terkenal yang berguru kepada Abu Ahwas. Nah, salah satu ulama terkenal itu termasuk di sana itu ada Sufyan Ats-Tsauri ya. Nah, ada Sufyan Ats-Tsauri di sana. Dibaca-baca lagi. Nah, baik, itu kan tadi para muridnya Abu Ahwas. Nah, ini mungkin pokoknya itu tentang komentar ulama atau jar wa ta'dil tentang bagaimana sih rawi Abu Ahwas ini. Bagaimana para ulama tentang menanggapi Abu Ahwas ini sendiri gitu. Di sini, nah, lagi saudara. Belum semuanya saudara. Ke bawah lagi saudara. Oh, lagi. Oke, lagi saudara. Dikit lagi. Agak Di enggak sini gitu. ada nama komentar atau jaru takdil gitu kan. Abdurrahman bin Mahdi. Oh, kelewat saudara. Kelewat. Ke atas sedikit lagi. Oke, maaf. Agak-agak Oh, ngelag nih laptopnya. Nah, agak ngelek ya. Agak ngelek. Nah, di sini kan ada komentar ulama atau jaru takdil ya. Abdurrahman bin Mahdi berkata, Abu al-Ahwas lebih kuat dalam segi hafalan daripada Syari'. Abu Bakar bin Abi Khaisamah meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, terpercaya lagi Mutqin. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi berkata, aku bertanya kepada Yahya, mana yang lebih baik engkau sukai, Abu al-Ahwas atau Abu Bakar bin Asyashi? Beliau bertanya nih, di antara dua beliau ini siapa yang lebih baik gitu kan. Beliau menjawab, keduanya hampir sama. Ahmad bin Abdullah Al-Ajli berkata, ia terpercaya, pengikut sunnah dan komitmen dalam mengikuti. Ketika rumahnya penuh dengan para pencari hadis, ia berkata kepada putranya Ahwas, wahai anakku, berdirilah, siapa saja yang kau lihat di rumah ini mencela salah seorang sahabat Rasulullah, maka keluarkan ia. Apa yang membawa mereka ke sini? Jumlah hadis yang diriwayatkan sekitar 4.000. Ia adalah paman dari Salim bin Isya al-Muqri, muridnya Hamzah, dan ia sendiri juga membaca kepada Hamzah. Abu Zurah dan An-Nasai menyatakan terpercaya. Abdurrahman bin Abi Hatim meriwayatkannya dari ayahnya Saduk. Dia adalah orang yang saduk, jujur, tetapi dibawa level Zaidah dan Zuhairah dalam hal ketelitian. Ia juga meriwayatkan dari ayahnya Syarik Abu
Amanah dan Jarir bin Abdul Hamid lebih aku sukai dibanding Abu Al-Ahwas. Nah, di sini ada sedikit perdebatan ulama ya tentang dua ulama tadi. Siapa yang lebih baik antara Ahwas atau Abu Bakar bin Asy'ashi tadi. Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Uh, ia juga berkata, aku bertanya kepada ayahku, mana yang lebih engkau sukai? Abu Bakar Asy'ashi atau Abu Al-Awas? Ayahku menjawab, beliau menjawab, keduanya hampir sama. Tidak masalah memulai dengan yang mana. Al-Bukhari, nah Imam Bukhari juga berkomentar di sini, Abdul bin Abi Al-Aswad memberitahuku bahwa Hanad bin Zaid, Abu Al-Ahwas, dan Malik bin Anas wafat pada tahun 179 Hijriah. Oh, ini beda saudara. Ini tentang beliau wafat ini, tahun beliau wafat. Seluruh kutub Asyita meriwayatkan darinya. Mungkin sedikit itu jelasan dari Jerawat Ta'dil tentang Abu Al-Ahwas. Baik, periwayat yang kedua, lanjut saja. Abu Ishaq oleh saudara Abu Ishaq. Syukron. No, lanjut apa? Si Ihsan masih. Maaf saudara, Ihsan, itu ya? masih saya. Oke. Lanjut ada Abu Ishaq. Di sini ada Abu Ishaq, periwayat yang ketiga ya, ketiga dari hadis yang tadi dicantumkan oleh Bapak tadi. Nah, periwayat yang ketiga, beliau bernama Abu Ishaq. Beliau dikenal dengan nama lengkap Amru bin Abdullah bin Ubaid. Beliau juga salah satu seorang rawi hadis yang terkenal pada dalam sejarah Islam. Kelewat saudara, kelewat. Kata lagi saudara. Beliau memiliki nama lengkap Amru bin Abdullah bin Ubaid. Abu Ishaq dikenal sebagai perawi hadis yang terpercaya dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam bidang hadis. Nah, yang lanjut itu ada kunyah. Beliau memiliki kunyah itu Abu Ishaq itu sendiri. Nama yang paling terkenal lah, dikenal oleh sejarah Islam dalam meriwayatkan hadis itu Abu Ishaq. Nah, ke bawah itu ada lakop, di sini lakopnya kosong lagi. Lanjut itu ada nisbah. Nisbah Abu Ishaq, beliau memiliki nisbah As-Subai Al-Hamdani Al-Kufi. Ini nisbah beliau. Lanjut itu ada tahun lahir. Tahun lahir di sini kosong. Lanjut lagi tahun wafat. Abu Ishaq wafat pada tahun 128 Hijriah atau 745 Masehi. Selanjutnya beliau memiliki guru. Nah, di sini banyak guru beliau, nasab guru beliau. Salah satunya Arbadah At-Tamimi, pemilik tafsir, Arqam bin Syarhabil, Usamah bin Zaid bin Harisah, Abu Ishaq berguru kepada beberapa ulama terkemuka pada zamannya. Nah, guru paling terkenal, beliau juga salah satu murid dari Abdullah bin Mas'ud tadi, sama Abu Ash'ab. Beliau juga berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan salah satu guru yang terkenal lagi itu namanya Alqamah bin Qais. Cari di sini Alqamah bin Qais. Tuh, banyak di sini guru-guru beliau, masuk guru beliau. Beliau belajar dari siapa-siapa aja banyak. Lanjut saudara kepada para murid beliau. Para murid Abu Ishaq. Kelewat saudara. Kemana dia saudara? Hilang dia. Kelebihan maaf. Ngelek. Saudara, ngelek ini. Tuh. Lagi saudara, karena saudara. Lagi. Lagi saudara. Tadi siapa nama sahabatnya? Tadi Abu Ishaq saudara, rawinya Abu Ishaq. Abu Ishaq. Masuk ke ini, ke murid-murid beliau. Beliau memiliki murid. Para muridnya.
Ya, para muridnya. Oh, cukup sudah, pas. Ini ya, bener Nah, gak? ini kan tadi bicara tentang apa guru Abu Ishaq. Benar, benar, benar. Oh, kelewat saudara. Tadi udah pas itu. Ke bawah lagi, dikit. Oh, kelewat dia. Maaf teman-teman, ini ada sedikit ada kendala. Nah, oh, stop saudara, pas. Ah, udah lanjut ya. Tadi kan berbicara tentang guru beliau. Beliau mempunyai guru. Nah, sekarang itu beliau juga punya murid. Nah, beliau juga seorang guru, beliau juga memiliki murid. Di antaranya itu Abu bin Taghlib, Ibrahim bin Man, Abu Syaibah Ibrahim bin Usman Al-Absi, Ibrahim bin Maimun Asyari Asai. Ini banyak, beliau mempunyai murid yang sangat-sangat banyak gitu kan. Banyak beliau banyak melahirkan para ulama hadis yang terkenal, yang berguru kepada beliau itu sendiri. Salah satu uh, ahli hadis yang terkenal merupakan murid beliau itu yang bernama As-Sauri dan As-Subah bin Hajjat Al-Hajjat. Nah, di situ ada namanya itu, bisa dibaca-baca ya karena banyak dan mempersingkat waktu. Nah, lanjut ke komentar ulama ini. Komentar ulama. Jar wa ta'dilnya. Gimana sih Abu Ishaq ini di pandangan para ulama? Komentar ulama jar wa ta'dil. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, aku bertanya kepada ayahku, siapa yang lebih engkau sukai, Abu Ishaq atau Asyuddi? Nah, beliau menjawab, Abu Ishaq terpercaya, tetapi orang-orang yang meriwayatkan darinya di masa akhir adalah masalahnya. Ishaq bin Mansur meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in bahwa Abu Ishaq adalah seorang yang syiqah, terpercaya. Dan hal ini juga dinyatakan bahwa Abu Ishaq adalah dan hal ini juga dinyatakan oleh An-Nasai. Oh, bentar saudara, jangan goyang-goyang saudara. Oh, berhenti saudara. Pas. Nah, oke. Maaf. Tadi sampai Ishaq bin Mansur meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in bahwa Abu Ishaq adalah seorang yang syiqah, terpercaya. Dan hal ini juga dinyatakan oleh An-Nasai, oleh Imam Nasai, oleh Imam Nasai. Ali bin Al-Madini mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan dari Hubairah bin Yarim dan Hani bin Hani kecuali Abu Ishaq. Ia juga meriwayatkan dari sekitar tujuh meriwayatkan dari mereka selain dirinya. Kami menghitung guru-gurunya mencapai 300 orang. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan 400 orang. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli berkata bahwa ia adalah seorang yang kufi, tabi'i, terpercaya, yang terdengar dari 38 sahabat Nabi. Asy'abi, Nabi Muhammad SAW. Asy'abi lebih tua 2 tahun darinya. Ia tidak mendengar apapun dari Al-Qamah dan hanya mendengar 4 hadis dari Al-Harith Al-A'war. Sementara yang lainnya ia ambil dari kitab Abu Hatim. Abu Hatim berkata bahwa ia syiqah dan lebih kuat hafalannya daripada Abu Ishaq Asy-Syaibani. Di sini ada komentar oleh Imam Abu Hatim bahwa Abu Ishaq ini lebih baik. Tadi siapa tadi perbandingannya itu lupa ya. Tadi ada disebutkan tadi kan dua orang ulama hadis. Nah, itu kan Abu Hatim berkomentar. Lanjut. Serta menyerupai Az-Zuhri dalam banyaknya riwayat dan luasnya pengetahuan tentang para rawi. Umayyah bin Khalid meriwayatkan
dari Syu'bah bahwa ada seseorang yang berkata kepada Abu Ishaq bahwa Syu'bah menyatakan ia pernah melihat Alqamah namun tidak mendengar darinya. Dan Abu Ishaq membenarkannya. Mahbub bin Abd al-Jabbar meriwayatkan dari Isa bin Yunus bin Abi Ishaq bahwa Syu'bah berkata, kakekmu hanya mendengar 4 dari Al-Harith. Ketika ditanya dari mana ia tahu, Syu'bah menjawab, dia sendiri yang mengatakannya kepadaku. Abu Daud At-Tayalisi juga meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Syu'bah, apakah Abu Ishaq mendengar dari Mujahid? Syu'bah menjawab, apa kata beliau, apa gunanya Mujahid? Abu Ishaq lebih baik dalam hadis dibandingkan Mujahid. Al-Hasan dan Ibnu Syirin. Gitu, masih nyambung. Lanjut, itu ada Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan bahwa Abu Ishaq wafat pada tahun 126 Hijriah. Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bahwa ia wafat pada hari masuknya Addah bin Qais ke Kufah tahun 127 Hijriah. Di sini ada perbedaan pendapat ulama tentang tahun wafatnya beliau ini kan. Al-Haisami bin Adi Hayya bin Boyar dan Muhammad bin Abdullah bin Numair juga menyebutkan tahun wafatnya adalah 127 Hijriah. Abu Nuaim menyatakan ia wafat tahun 128. Berarti ada tiga pendapat, ada tiga hasil gitu. Ada 126, 127, 128. Sementara Amru bin Ali menyebutkan tahun 129. Ada lagi rupanya teman-teman. Berarti 4 itu. Khilaf para ulama tentang wafatnya Abu Ishaq ini. 126, 27, 28, 29. Abu Bakar bin Syaibah mengatakan bahwa ia wafat dalam usia 96 tahun. Para imam dalam kutub Asyitah meriwayatkan darinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya itu ada Al-Harith yang akan disampaikan oleh Saudara Syukran. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ihsan. Perawi yang keempat yaitu Al-Harith. Nama lengkapnya adalah Al-Harith bin Abdullah. Kunyahnya atau sebutannya dia bisa dipanggil dengan Abu Zuhair karena anaknya pertamanya Zuhair sehingga disebut Abu Zuhair. Gelarnya dia dikenal, dia seorang tabi'in yang terkemuka dari kalangan di Kufah. Murid langsung dari Ali bin Abi Thalib dan dikenal sebagai ahli tafsir dan periwayat hadis dan disebutkan dalam berbagai sumber klasik termasuk dalam riwayat Syiah, kaum Syiah dan Ahlus Sunnah. Kemudian kunyahnya atau lakopnya, julukannya dia dikenal dengan sebutan Al-A'war, artinya si buta sebelah mata, karena julukan ini umum dalam tradisi Arab untuk menyebut ciri fisik yang mencolok. Jadi ketika kita contoh kita mau nengok orang nih kayak mana gitu kan, hitam apa, maka karena dia emang secara fisik buta sebelah matanya, sehingga disebut dengan gelar Al-A'war. Kemudian nisbahnya, dia dinisbahkan kepada Al-Hamdani Al-Khawarafi Al-Kufi. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa ia berasal dari kabilah Hamdan, salah satu kabilah besar yang ada di Yaman, yang kemudian dia berpindah bermukim di Kufah. Kemudian tahun lahirnya tidak diketahui dalam kitab manapun, tapi dalam tahun wafatnya itu tidak disebutkan oleh teman saya. Tapi dalam kitab yang lain disebutkan bahwasannya dia lahirnya itu diperkirakan pada awal abad kedua Hijriah. Jadi lahir ketika 2 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, sekitar tahun 100 sampai 105 Hijriah atau 720-an Masehi. Dari segi biografi dia dikenal sebagai orang yang faqih, ahli tafsir dan ahli kalam di Kufah, memiliki banyak riwayat dari Ali bin Abi Thalib karena murid langsung dari Ali bin Abi Thalib dalam konteks mazhab Syiah karena dia salah satu pelopor Syiah. Namun beberapa ulama Ahlus Sunnah menilai dengan kehati-hatian dalam periwayatan hadis yang diambil dari Al-Harith bin Abdullah.
Kemudian para muridnya, para gurunya, apalagi para gurunya itu ada Zaid bin Sabit, karena dia seorang tabi'in, maka gurunya mayoritas kebanyakan sahabat seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, khususnya Ali bin Abi Thalib dan Bukhairah, seorang wanita yang merupakan istri atau perempuan keluarga Salman Al-Farisi. Para muridnya yaitu ada Abu Safar Sa'id bin Yaman Al-Hamdani Ad-Dahak, salah satu petinggi atau pelopor Syiah, Amir Ash-Shaybi, Abdullah bin Murrah, Abdul Karim bin Umayyah Al-Basri, Atok bin Abi Raba'ah, salah satu juga pelopor Syiah, Abu Isa Al-Hamdani. Jadi karena dia salah satu tokoh yang Syiah sehingga banyak muridnya dari kalangan-kalangan orang Syiah. Kemudian komentar atau jarwa takdilnya, para ulama berbeda pendapat karena dari dua kubu, satu dari kubu Syiah, kemudian dari kubu Ahlussunnah wal Jamaah. Penilaian para ahli sunnah, mereka salah satunya Yahya bin Ma'in, dia mengatakan laisa bil siqah. Dia tidak siqah, dia tidak kuat. Dia tidak punya kekuatan, tidak ada siqahnya. Kemudian An-Nasai mengatakan bahwasanya laisa bil kuwah, dia tidak ada kekuatan dalam periwayatan hadisnya, ada banyak kelemahan. Sedangkan Ibnu Hibban berkata dalam kitab Ibnu Hibban Al-Majruhin, karena rafadoyan yada al hadis, ia seorang rafid Syiah ekstrim dan pemalsu hadis. Begitu penilaian negatif kepada Al-Haris bin Abdullah. Kemudian Al-Zahabi juga mengatakan dalam kitab Al-Mizan Al-I'tidal, berkata Syi'an da'if, dia seorang Syiah dan sangat lemah dalam periwayatan. Begitu mereka mengatakan. Ibnu Hajar Asqalani pun demikian mengatakan bahwasanya dha'ifaul jamhur, dia mayoritas ulama yang selalu melemahkan hadis. Dalam Tahzib wa Al-Tahzib itu kan, rujukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ada juga dari kalangan Syiah yang dia takdil, menilai itu hal yang positif dan menilai itu suatu memuji-muji Al-Haris bin Abdullah. Seperti Al-Amas, muridnya langsung menganggapnya seorang yang faqih dan ahli tafsir, namun penilaian ini tidak banyak dikutip oleh ulama jarwa ta'dil yang mayoritas, sehingga kurang kuat menyaingi mayoritas yang menjarnya. Jadi pendapat ulama berbeda, karena dia satu sisi pandangan orang Syiah mengatakan dia orang yang mulia, orang yang baik, dan orang yang kuat. Tapi di satu sisi orang-orang yang berbeda pendapat mengatakan dia jar gitu kan. Orang-orang yang sangat lemah dalam periwayatan. Kemudian perawi terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bersama nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib. Nama kunyanya Abu Hasan karena anak pertamanya Hasan. Lakopnya Abu Turab karena suatu ketika pernah dia berdebu tanah mukanya dalam sebuah riwayat sehingga dia dijuluki oleh Nabi sebagai Abu Turab. Nisbahnya Al-Hashimi karena dia dari Bani Hashim. Sama dengan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Kemudian tahun lahirnya yaitu tanggal 23 sebelum Masehi atau tahun 601 Masehi. Jadi 23 tahun